Alvira ada? Halo, Alvira ada? Halo? Ada Alvira? Halo, dapat dengar gak nih? Halo? Bagus, mana bagus kok? Dia apa nih bagus-bagus? Iya, Pak. Kok nggak kedengaran nih, saya panggilin namanya. Kedengaran, Pak. Oh, kata si Alviranya nggak masuk, Pak. Suara dari dianya, Pak. Ya, Amelia, Hadir, Pak. Anggita, Hadir, Pak. Ayu Dwi, Hadir, Pak. Dea Ayu Ningtyas, Hadir, Pak. Diva Bagus, Hadir, Pak. Eni Valentina, Hadir, Pak. Fadila, Hadir, Pak. Fasana Fisah, Hadir, Pak. Vena, Hadir, Pak. Ilham, Hadir, Pak. Irene, Hadir, Pak. Mei Hadir, Rizka, Hadir, Pak. Muhammad Nur, Hadir, Pak. Muhammad Birsa, Hadir, Pak. Muhammad Naufal, Hadir, Pak. Muhammad Zidan, ada? Nabila, Hadir, Pak. Nadila, Hadir, Pak. Nurma, Hadir, Pak. Reka, Hadir, Pak. Reza, Hadir, Pak. Ronpika, Hadir, Pak. Rumiris, Hadir, Pak. Said Rapli, Hadir, Pak. Salma, Hadir, Pak. Samuel, Hadir, Pak. Silvi, Hadir, Pak. Suandi, Hadir, Pak. Yunita. Hadir, Pak. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Siapa yang jadi operator kita? Saya, Pak, Samuel. Oh ya, bagus. Ya, kita ini pertemuannya melanjutkan materi kita tentang ejaan yang berhubungan dengan unsur serapan dan tanda baca. Coba dibuka dulu slide-nya, Samuel. Ini yang sudah kemarin, terus pelan-pelan aja, terus pelan-pelan. Ini di samping itu kalau ada, udah kelewatan. Ah, ini. Kalau ada yang bertanya yang punya kemarin boleh juga tanya ya. Karena kemarin tidak ditunjukkan semua slide-nya, Anda baca sendiri. Nah, hari ini kita bicara tentang unsur serapan dan tanda baca nanti. Nah, unsur serapan dulu yang kita bicarakan. Unsur serapan pengertiannya, halo? Terdengar, Pak. Unsur serapan pengertiannya kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing.
Unsur serapan pengertiannya adalah kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing. Itu disebut unsur serapan. Bahasa Indonesia itu tidak luput dari pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa asing masuk ke Indonesia atau diterima ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai cara. Ada yang bahasa asing kita gunakan karena dia menjajah kita, seperti Belanda. Tapi ada yang datang dari Timur Tengah maupun dari Cina karena berdagang. Maka bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa Arab, bahasa Cina, lalu bahasa yang sangat populer yaitu bahasa Inggris, karena itu bahasa yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Di dunia ini ilmu pengetahuan ditulis dalam bahasa Inggris. Maka kita juga harus menyerap penggunaan bahasa Inggris. Nah, kita bicarakan dulu yang berasal dari bahasa Inggris. Ini unsur serapan. Unsur serapan yang dari bahasa Inggris ada yang diserap secara utuh, ada yang diperbaiki. Nah, ini unsur serapan yang diserap secara utuh seperti bus, bank, unit program, dan seterusnya. Ini diserap secara utuh. Anehnya, ini Dipa ini orang suku apa nih, Dipa? Saya, Pak. Ya. Saya Jawa, Pak. Di Jawa itu bus tulisannya bacanya bis atau bus atau bus? Bus, Pak. Hah? Bus. Iya, itu menunjukkan juga orang Jawa sama juga, nggak suka membaca tulisan. Ada yang membaca bis. Naik apa tadi? Naik bis. Ada bus, Anda naik bus. Padahal tulisannya bus. Itu menunjukkan memang kita kebanyakan orang kita itu nggak suka membaca tulisan. Yang saya selalu tekankan, Anda harus mulai berubah. Yang namanya mahasiswa itu membaca apa yang tertulis. Seperti yang kita bicarakan minggu lalu, kecuali dua hal. Apa itu? Dipa bagus. Ya, Pak. Apa kecuali dua halnya? Masih ingat? Lupa, Pak. Samuel bantu. Ini dua hal yang mana, Pak? Aduh. Aturan dalam bahasa Indonesia, apa yang tertulis itu yang dibaca, itu yang diucapkan. Kecuali dua hal. Minggu lalu udah kita catat tuh. Siapa yang masih ingat? Halo? Halo? Kembali dulu apa Samuel nih ke lembaran Zoom dulu. Ke Zoom dulu, ke Zoom. Tutup dulu slide-nya. Halo, di siapa yang masih ingat? Halo? Siapa yang masih ingat ngomong? Dalam bahasa Indonesia aturannya apa yang tertulis itu yang dibaca, kecuali dua hal. Apa itu? Tidak ada yang ingat? Gelar Halo? bukan, Pak, salah satunya. Yang lain coba, siapa yang lain apa? Masih ingat nggak? Kata serapan? Oh bukan, aduh ini harus dicatat, kalau tidak diingat catat nih. Kecuali untuk nama dan merek. Nama dan merek itu dikecualikan, jangan dibaca apa yang tertulis. Nama misalnya Soeharto, jangan dibaca Soeharto, tapi Soeharto. Namanya Mike Tyson, jangan dibaca tulisannya Mike Tyson, tapi Mike Tyson. Ya, untuk nama. Yang kedua semua merek. Jadi Anda kalau minum di rumah makan misalnya McDonald, makan daging ayam lalu minumnya itu bukan Coca-Cola.
tapi Coca-Cola. Ya, untuk merek jangan dibaca tulisannya. Jangan donut, tapi donat. Jangan Sprite, tapi Sprite. Halo? Baik, Pak. Ya, Akan Pak. diingat. Ya, Pak. Siapa? Ini supaya Anda jangan kampungan, nanti Anda membaca tulisannya karena saya suruh baca tulisannya dibaca. Nanti ngaco, nanti orang akan bingung lihat Anda. Harus tahu kecualinya. Oke, ini harus diingat sampai kapanpun. Jangan lupa-lupa. Sama saya belajarnya itu belajar mengingat karena kita belajar. Kalau tidak tahu bertanya. Kalau tidak tahu lagi protes. Sama saya senang itu. Jangan tidak tahu. Apa saja harus cari tahu. Kalau tidak tahu bertanya. Itu syarat itu. Sama saya membuka diri pertanyaan. Tidak ada pertanyaan Anda yang saya abaikan. Kalau Anda bertanya artinya Anda mau berpikir. Itu saya sangat senang. Dan saya hargai. Ya, kembali lagi ke slide Samuel. Yang tadi. Ya. Nah, ini saya katakan tadi orang Jawa tulisannya bus membaca bus atau bis. Nah, itu yang salah. Biasakan Anda membaca tulisannya ya. Demikian juga di sini ada orang Medan kan? Siapa orang Medan? Ini Samuel namanya saja nih. Mungkin bukan orang Medan. Siapa orang Medan? Halo. Ya, atau kembali lagi ke Zoom nih saya biar saya lihat nih orangnya. Kembali ke yang Zoom, jadi kelihatan. Kalau ini nggak kelihatan. Mana sih? Saya itu siapa? Nomor berapa? Nomor urut 7, Pak. 7. Eni. Oh ya, Eni. Anda di mana di Medan? Di Padang Bulan, Pak. Ya, bagus. Kalau di Medan itu membaca bank itu apa namanya? Bank kan? Iya, Pak. Mau kemana? Ke bank. Nah, itu sama itu. Orang Medan ke Inggris-Inggrisan. Iya, Kalau Pak. di Jakarta tidak ada orang mengatakan itu bank. Semuanya bank. Ya. Jadi tulisannya bank dibaca bank. Jangan dibaca kayak Inggris. Itu sudah dalam bahasa Indonesia. Di Medan itu naik kendaraan bayar itu tulisannya taksi bacanya taxi karena ke Inggris-Inggrisan. Naik taksi padahal tulisannya taksi. Jadi tidak suka membaca. Ini saya betul-betul saya ingatkan Anda semua. Biasakan membaca apa yang tertulis ya. Jangan seperti yang minggu lalu sudah kita bicarakan tulisannya SPBU bacanya galon. Di mana ada logikanya itu? Enggak ada sama sekali. Bagaimana kita mau berbagi karena kita aja nggak punya kemampuan? Itu omong kosong. Jadi Anda bekali diri Anda dulu baru untuk bisa berbagi sama orang lain. Ya, itu kalau di Medan tadi seperti itu. Kalau di Jawa itu tadi bis menjadi bus. Nah, yang ini yang siapa lagi yang Jawa nih? Naufal Jawa tidak? Halo? Ini nggak nyambung. Halo, nomor 10, nomor 10. Pena. Anda dari mana? Jawa, Pak. Nah, di Jawa itu Anda baca unit atau unit? Unit. Nah, itulah sama juga. Berarti sama ke Inggris-Inggrisannya. Dia biasakan tulisannya unit dibaca unit ya, jangan unit. Ini perlu Anda betul-betul latih itu. Konsisten. Kecuali tadi dua hal tadi, selainnya itu Anda baca apa yang tertulis. Kebiasaan ini, habit ini harus Anda ubah ya. Jangan, mengapa demikian? Kalau ditanya orang, mengapa demikiannya begitu banyak masalah? Karena kita itu budaya budaya dengar, bukan budaya baca. Orang ngomong apa gitu. Tapi tidak kita, apa tulisannya?
supaya kita baca. Nah, itu yang tidak terjadi. Maka kita pada umumnya lemah. Karena budaya kita budaya dengar, bukan budaya baca. Orang Medan itu saya katakan itu di Medan apa tadi ini tulisannya Plaza Medan Fair dibaca Kerpur. Nah, kacau itu. Tulisannya Plaza Medan Fair dibaca Kerpur. Ngaco kan? Karena kita nggak suka membaca. Anda dan ya orang tua Anda ya sama aja pokoknya masyarakat jadinya sama. Itu berkembang juga ke seluruh Indonesia, termasuk yang penyebutan SPBU jadi pom bensin. Nggak pernah mau mikir nih, apa iya pom bensin, padahal ada pom solar, ada pom Pertamax. Kalau mau kaitan dengan itu. Tapi ternyata tidak kan, tidak mau mikir. Jadi lebih aman harusnya SPBU, itu yang paling aman. Penamaan itu harus diperhatikan. Itu yang berhubungan dengan kata serapan yang harus Anda perhatikan tulisannya dan pengucapannya. Di Jakarta tulisannya nama kendaraan umum itu ada orang Jakarta di sini? Halo? Saya, Pak. Siapa? Samuel. Samuel. Pak. Nah, Samuel, Anda tahu kendaraan yang berbayar itu apa namanya? Transjakarta, Pak. Iya, namanya Transjakarta tapi dibaca busway. Naik apa tadi? Naik busway itu. Tulisannya Transjakarta. Tapi dibaca busway. Kan sama aja tuh, nggak nyambung-nyambung. Hati-hati ada busway. Loh, kau hati-hati ada busway. Halte busway. Kan ngaco halte busway. Padahal busway itu artinya jalur bus. Jadi kok suruh hati-hati. Busway kan ngawur. Ini bahasa kita ini makanya supaya bagaimana berkualitas gitu loh. Jangan berdasarkan orang ngomong. Itu lemah sekali. Ya. Jadi apa yang tertulis? Tulisannya Transjakarta baca Transjakarta. Jangan dibaca busway. Supaya orang pintar kalau membaca apa yang tertulis. Tapi kalau mendengar orang yang ngomong sampai kapan pun tak akan perubahan itu. Anda mulai belajar ini, kampus ini jadikan tempat Anda mengubah kebiasaan Anda supaya berkualitas. Ya. Jangan membiasakan yang sudah ngaco atau yang tidak baik. Harus Anda ubah. Itu supaya namanya mahasiswa punya nilai tambah. Jangan tidak ada perubahan. Manfaatkan waktu Anda kuliah di STAN ini supaya dapat punya nilai. Nilainya nilai tambah, artinya baik. Tidak sama saja. Ya, itu contohnya. Tentu banyak contoh yang lain. Itu tadi unsur serapan yang tidak ada perubahan. Lalu kita ke slide. Apa-apa? Halo? Samuel? Nah, ini ada unsur serapan yang ada perubahan atau penyesuaian. Contohnya C itu menjadi K. Semua C menjadi K. Komputer menjadi komputer. Kurikulum jadi K ya. Konkret, bukan konkret ya. Konkret yang benar. Konkret yang benar, bukan konkret. Kongres, C-nya jadi K. Lalu yang benar itu kredit, bukan kredit ya. Kalau Anda punya kendaraan itu bukan kredit, tapi kredit. Yang benar itu kredit. Ya, itu contohnya. Ada perubahan ya. Saya mau beri contoh yang lain misalnya. Yang benar atau Anda, Samuel, bisa buat slide kosong. Gimana, Pak? Bisa. Ya, tulis. Nah, ya tulis saja di situ misalnya Anda buat kualitas garis miring ada yang pakai W, kualitas. W, ada yang kuat biar beda. W. U-nya itu hilangkan kualitas. Kuah. Ya.
Nah, atau Anda ketik dulu lagi risiko atau resiko. Enter tadi setelah akhir risiko, enter tadi bermuat. Halo. Iya, iya. Di dalamnya saja enter udah biar turun, enter aja gitu. Jadi nah ini ada lagi kuantitas sama lah itu, kuantitas atau kuantitas ya. Ada yang pakai W, ada yang tidak. Terus ada lagi aktif. Ya, terus di bawahnya enter ada aktivitas, Gimana tulisannya? Ya, aktivitas. Nah, ini Anda udah cukup dulu ini sekadar contoh. Kita lihat yang di atas dulu. Kualitas itu yang benarnya itu, atau Anda buat apa Samuel? Letakkan lagi kursor setelah kata kualitas belah kanan. Nah, itu dalam buka kurung bahasa Inggrisnya. Tadi masih bisa sebenarnya, nggak usah buka apalagi. Quality itu sambung setelah S-nya itu tadi, setelah S-nya itu nggak usah pakai ini, nggak usah pakai buat apa lagi, langsung lanjutkan aja tuh. Nah, itu lanjutkan aja. Sepertinya nggak bisa, Pak. Hah? Oh, sebentar. Oh, bisa. Bisa, masih bisa. Nggak bisa, Pak. Hah? Oh, bisa. Coba kursornya, guys, udah kan bisa tuh. Quality ya, quality. Nah, kita tutup kurung dah. Nah, setiap bahasa asing harus cetaknya miring, kursif, italik. Iya, mana hilang malah. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nah, bisa mana apanya toolnya di atas itu, nggak ada toolnya, Nggak ada, Pak. atau di klik kanan nggak ada toolnya, coba di situ kali klik kanan ada nggak di apa enggak di mouse-nya di apa itu? Nggak bisa juga, Pak. Hah? Atau saya buka Word saja, Pak. Ya udah, terserah ya udah. Kok harusnya ada itu, kenapa nggak ada petunjuknya atas? Sebentar. Ya. Iya, sekarang yang pakai apanya? Kuantitas, biar dekatkan aja dulu. Kuantitas. Ya, terus bahasa asingnya. Quantity, bahasa asingnya. Ya, bahasa Inggrisnya. Quantity. Ya. Enter lagi. Ini resiko. Apa risiko? Bahasa Inggrisnya ya risk ya. Miring ya. Ya, udah bagus, udah. Ini sekadar contoh saja. Nah, Anda lihat yang benar itu kualitas tanpa W ya. Mengapa? Nah, ini yang penting argumentasinya. Kalau selama ini kan Anda misalnya beli keramik, beli barang, itu ada KW3 atau KW4 atau KW10. Itu menunjukkan kualitas maksudnya. Ya, pernah dengar itu kan? Anda beli misalnya peralatan itu KW berapa? Nah, itu KW itu maksudnya kualitas. Kualitas 4 dan seterusnya. Nah, sekarang penggunaan W itu tidak benar. Mengapa? Karena bahasa Inggrisnya tidak ada W. Maka yang kanan itu jadi rujukannya ya, jadi referensinya untuk membenarkan mana yang benar dari pilihan. Halo? Jadi bahasa Inggrisnya quality, key-nya jadi K,
U tetap U, tidak ada W. Jadi yang benar itu yang sebelah kiri. Jawaban itu harus Anda biasakan mereferensikan karena dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Inggris serapannya harus mengacu ke serapannya untuk membenarkan atau menyalahkan kata atau istilah yang ada. Jadi yang benar itu kualitas dan kuantitas, bukan pakai W. Yang bawah itu resiko, orang selalu membacanya resiko. Padahal yang benar itu risiko, karena bahasa Inggrisnya risk. Tidak ada E. Halo? Siap, Pak. Iya, Pak. Iya. Nah, itu namanya istilah yang kita serap dari bahasa Inggris. Kalau atau wanita nih, ini misalnya siapa ini? Pena nih. Pena misalnya kerudungnya menggunakan aksesori atau aksesori. Halo? Aksesori. Yang keras sedikit biar kedengaran. Aksesori, Pak. Coba Samuel bisa tulis enggak? Ya. Aksesori atau aksesoris? Aksesori. Iya. Yang benar itu pakai K ya. Bahasa Inggrisnya dalam kurung bahasa Inggrisnya apa? ACC. Ya, aksesoris, accessory. Nggak ada S-nya, nggak ada S-nya. E dia. E. S-nya itu ganti E. Ya, sorry ya. Sorry. Ini nggak pakai E. Nggak pakai Y. I-E-S. Ya. Nah itu cetak miring. Nah, Anda lihat, itu dalam bahasa Indonesia bukan, kalau Anda dengar perhatikanlah tuh, biasanya orang pakai aksesoris. Ada mobil harus pakai aksesoris. Nah, bukan aksesoris ya. Dalam bahasa Indonesia tidak dipakai tunggal jamak. Jadi S tidak dipakai. Yang benar itu aksesori. Kalau aksesoris itu salah. Ya. Itu kata yang kita serap dari bahasa Inggris. Tentu banyak yang lain ya. Ini sekadar contoh saja. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Yes, ini simpan, buka slide yang kembali lagi apa? Ini simpan saja. Buka slide tadi, ya lagi. Selanjutnya, ya, sekarang kita kembali ke bahasa tadi bahasa Inggris, sekarang bahasa Arab. Kecuali ada yang mau bertanya ya. Saya senang Anda bertanya. Nah, ada dari bahasa Belanda, Arab, dan lain-lain ya. Saya mau mengatakan sama Anda, kalau yang dari bahasa Belanda itu rata-rata tidak ada yang utuh penyerapannya. Mengapa? Karena lidah kita tidak terbiasa seperti bahasa asing. Contohnya itu bahasa Belanda itu domkrach. Itu susah sekali. Jadi yang mudahnya itu dongkrak saja. Nah itu jadinya begitu. Lidah kita nggak susah. Maka kata yang kita serap dari bahasa asing itu banyak sekali disesuaikan. Tidak sama dengan di aslinya. Karena kita tidak bisa mengucapkan dengan baik. Sama dengan winkle, jadi bengkel. Karena apa? Karena kita itu budaya kuping. Orang ngomong apa gitu loh. Bukan membaca tulisan. Maka hasilnya beda. Karena kita di sini misalnya Rumi Sirait ini dari mana nih? Halo? Dari Bahasa Mesir, Pak. Bahasa Mesir. Misal saja lah ini itu ada legendanya. Misalnya ada namanya Gundaling. Gundaling itu karena riwayatnya karena ada dulu orang asing hilang salah satu lalu ditinggalkannya. Selamat tinggal my darling. Jadinya orang situ Gundaling saja namanya. Nah itulah ngaconya. Karena susah sekali bacanya. Model begitulah zaman dulu kita itu. Kalau dari bahasa asing. Jadi Gundaling itu bahasa Inggrisnya goodbye my darling.
Tapi jadinya susah sekali apa adalah gundaling saja selesai lah itu nama. Ya. Nah, itu yang dari bahasa asing. Kita sekarang Anda boleh bertanya yang mana saja nanti ya. Ini saya memperlihatkan saja. Lalu yang dari bahasa Arab. Karena mengapa? Orang Indonesia itu kedatangan pedagang Arab dan sekalian juga menyampaikan misinya. Maka sepanjang pesisir Indonesia itu umumnya Muslim karena didatangi oleh pedagang Arab. Sepanjang pesisir Indonesia itu Muslim karena pedagang Arab datang. Nah, bahasa Arab paling banyak. Misalnya Anda menulis ini tadi ke slide words tadi apa Samuel? Words kosong tadi. Ya, bawah enter dulu. Itu tadi yang bahasa Arab, bahasa Inggris, sekarang yang bahasa Arab. Misalnya mahab lahir batin atau batin. Ya, BTH. Nah, terus enter lagi kita buat contohnya lagi. Ramadan. Garis miring Ramadan ada H-nya. DH. Ya, Ramadan. A pun nggak apa-apa itu. O-nya jadi A tapi pakai H deh itu. Nah, ya seperti itu. Lalu Anda yang lain ini misalnya halo. Ada misalnya Dipa, ada kita kan Muslim paling banyak ada waktu sholat. Misalnya mulai dari subuh. Subuh buat dulu. Subuh. Nah, garis miring subuhnya pakai AH. SH. Subuh ya. Nah, enter terus juhur. Juhur itu Z H juhur Z ya, juhur. Garis miring Z-nya sama H. Juhur. Iya. Terus itu asar. Asar A S biasa saja. Lalu A S H. Asar S ya asar. Lalu maghrib ya, garis miring maghrib. GH ada GH. Iya. Nah, terakhir itu salat. Nah, garis miring ada yang SH, ada yang sholat, boleh. Terus nggak apa-apa. Contoh sholat, garis miring lagi, ada yang pakai A. Enggak gitu. O-nya ya garis miring lagi boleh. Nggak apa-apa. Garis miring lagi SH A. Salat. Nah, itu. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam kenyataannya itu suka bervariasi. Yang mana yang benar kadang-kadang itulah yang ngaco itu nggak tahu. Halo? Ini nanti boleh Anda tanya ya, protes pun suka saya. Jadi jangan dibiarkan saja. Itu maaf, ini kalau lebaran itu mohon maaf lahir dan batin. Tulisannya batin. Padahal mengucapkannya mohon maaf lahir dan batin. Jadi harus konsisten. Mengucapkannya batin ya batin, jangan pakai H. Ya. Juga bulan Ramadan. Ramadan biasa saja, bukan ada H-nya. Subuh juga demikian. Nah, subuh, zuhur, asar dan ini semua masjid. Masjid ya, bukan masjid. Yang benar itu di bawah nanti Anda buat masjid ya, bukan masjid. Itu selalu ditulis itu subuh pakai H. Anda lihatlah kemana-mana tuh masjid. Zuhur juga yang seperti itu. Yang salah itu yang kebanyakan yang dipakai. Iya. Yang benar salat ya, bukan sholat. Dan yang benar itu posisi sebelah kiri dibuat Samuel. Bagus. Ada pertanyaan sehubungan dengan ini? Kalau tidak yang ini Anda tanya boleh yang lain, yang dari bahasa Arab. Bagaimana menuliskannya? Kita ini ejaan. Ya. Bagaimana kata atau istilah ini menuliskannya? Itu yang kita bicarakan. Silakan ada yang bertanya? Kalau bahasa Inggris boleh nggak Pak nanyanya? Boleh, balik lagi ke bahasa Inggris boleh.
Kalau Anda sebutkan nomor berapa? nomor 6 Pak, Diva bagus. Oh iya, sila. Yang benar itu bacanya yang apa? Wi-Fi apa Wi-Fi, Pak? Soalnya kan tulisannya Wi-Fi. Iya. Untuk sementara ini dibiarkan saja. Anda membaca Wi-Fi boleh, membaca Wi-Fi boleh. Anda lihat pastikan dulu di kamus ada tidak? Harusnya dia I. Coba ada tidak? Wi-Fi-nya sendiri nggak ada, Pak. Yang ada apa? Eh, nggak ada tulisan WIFI, Pak. Iya, itu artinya belum diserap dalam bahasa Indonesia. Makanya dibiarkan dulu. Nanti lihat perkembangan itu. Apa Wi-Fi atau Wi-Fi. Ya, itu belum diserap dalam bahasa Indonesia. Makanya belum dimasukkan dalam kamus. Ya, bagus. Yang lain silakan yang lain. Atau ada juga yang mau mengunduh KBBI online atau daring itu bisa juga ya. Itu KBBI ada yang luring, ada yang daring. Silakan Anda kalau mau mengunduhnya. Kalau yang daring itu ada perkembangan, tapi kalau yang luring itu ya sudah dicetak. Ya, ada yang lain bertanya? Dari bahasa Arab atau dari bahasa Mananya, Pak? yes, bahasa Inggris? Yang tadi lagi, Sam. Yang slide-nya si Diva. Nah, itu, Pak. Yang tank ini kan tulisan tetap artinya sudah di ini ya, Pak? Sudah dimasukkan ke bahasa Indonesia, Pak? Iya. Ini tulisannya TANK, tapi bacanya tank ya, Pak? Bahasa Indonesianya. Bacanya tang. Oh, tang, Pak. Ya, tang Oh, itu ada dua. Tang itu ada dua. Itu namanya homonim. Nanti kita bicara tentang homonim. Tang pertama itu artinya alat berat kendaraan TNI. Tang kedua adalah pencabut paku. oh, kalau tangki, Pak, itu bukan kata serapan, Pak? Tangki ya, tapi tidak dipakai. Mengacaukan ini tidak ada hubungannya. Tangki sendiri. Tapi di sini tang yang artinya tadi itu tang alat berat TNI satu artinya alat pencabut paku itu. Jadi kalau alat berat TNI bacanya juga tang, Pak? Iya sama. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, ini nanti kita makanya dibicara sama homonim namanya. Tulisannya sama, artinya beda. Seperti bisa dan bisa kan satu dapat satu racun. Itu artinya homonim. Nanti kita bicarakan di tempat lain. Tapi ini Anda baca apa yang tertulis seperti bank tadi di atas. Bank itu ada dua. Bank satu nama lembaga keuangan, yang satu lagi saudara laki-laki. Samuel tahu tuh, dia punya abang kali. Siap, Pak. Ya, itu namanya homonim. Bank pertama nama lembaga keuangan, bank kedua itu saudara laki-laki. Dapat dipahami? Bisa, Pak. Iya, silakan yang lain. Kalau tidak ada saya tanya, Anda anak yang soleh atau anak yang saleh? Soleh, Pak. Amal saleh atau amal soleh? Halo? Saleh, Pak. Yang benar A ya, saleh bukan soleh. Jadi amal soleh itu salah, amal saleh. Anak saleh bukan anak soleh.
Silakan Anda bertanya atau protes. Sama saya senang sekali jika Anda mau bertanya atau protes, saya tunggu. Izin bertanya, Pak. Senang. Nomor urut Ini kembali 15. Samuel, kecium dulu biar saya lihat dulu siapa penanyanya. Ini nggak kelihatan. Ya, sila. Saya pengen nanya di slide, Pak. Saya, Pak. Nomor, ya 15. Iya, Sila. Pak. Di slide nomor 2, halaman 22 itu tadi ada penulisan kata. Jadi ada kata belakangnya pun, Pak. Setahu saya tuh punnya tuh dipisah semua. Nah, yang maksud saya digabung semua, yang dipisah tuh kayak gimana, Pak? Kenapa dipisah itu? Bagus. Ini bicara tentang penulisan kemarin ya kan. Makanya saya suruh Anda baca semua. Enggak mungkin saya bicarakan semua slide. Anda selesaikan. Pun itu yang digabung ada 12. Selainnya itu dipisah. Halo? Pelan-pelan. Ya, Pak. Pun itu ibarat apa itu? Ibarat Anda belajar bahasa Inggris ada namanya kata kerja teratur, ada namanya kata kerja tidak teratur. Jadi harus dihafal. Jadi yang harus digabung Anda hafal juga. Contohnya meskipun, biarpun itu gabung. Tapi yang mengarang pun atau dia pun tidak datang hari ini, nah itu pisah karena nggak masuk di kelompok itu. Halo? Ya, Pak. Maka di atas itu kan mereka itu nggak ada hubungannya dengan meskipun yang harus digabung. Maka itu punnya harus dipisah. Yang sudah padu ada 12, nah itu yang digabungkan, selainnya itu dipisah. Dia pun itu pasti dipisah. Tapi walaupun sekalipun biarpun, nah itu semuanya gabung. Ya, jadi ada yang memang harus dihafal, yang gabung selainnya itu dipisah. Baik, Pak. Ya, bagus. Selain yang lain. Anda boleh bertanya dari awal sampai bagian yang kita bicarakan, boleh. Anda penasaran, sangat senang sekali saya. Sila. Anda misalnya Muhammad Firza misalnya memberi seseorang uang atau makanan, Anda ridho atau rida? Rida, Pak. Ya, yang benar rida ya, bukan ridho. Tapi kenyataan orang selalu mengatakan saya ridho kok gitu. Ya, karena memang kita tidak terbiasa dengan membaca. Orang ngomong apa itu yang disampaikan selalu. Budaya dengar yang selalu dipakai. Makanya saya mau pulangkan Anda ke yang jalurnya, ke relnya itu. Anda harus biasakan budaya membaca ya. Budaya membaca, jangan budaya mendengarkan. Itu sangat lemah. Tidak mungkin seorang profesor itu kalau belajarnya lewat mendengar, tapi lewat membaca. Sudah berpuluh atau beratus buku yang dibacanya, maka dia wajar jadi profesor. Tidak berdasarkan dia dengar ngomong apa, itu ngaco tuh. Ya, yang lain, Anda silakan bertanya apa saja masih berhubungan dengan ejaan. Izin bertanya, Pak. Senang. Daftar hadir 28, kalau Ya, sholawat, ya, kalau sholawat itu gimana ya, Pak? Bahasa penulisan yang benar. Iya, selawat aja, selawat. Kenapa? Pertanyaannya apanya? Biasanya kita menyebutnya sholawat nggak sih, Pak? Pakai O sama H. Itu sama dengan tadi sholat tuh. Kalau Anda sholat dalam beribadah sholat, tapi dalam bahasa Indonesia itu salat. Berarti yang benar itu pakai A ya, Pak? Iya benar. Jadi misal akimi sholat dalam agama, bagus sekali Silvia. Misalnya akimi sholat, tegakkan sholat, bukan tegak akimi salat. Nah itu salah, ngawur jadinya. Bahasa Arab Anda ucapkan dengan benar, tapi bahasa Indonesia ini gitu loh. Jadi harus dipilah. Tidak sama bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Maka tadi sholat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya salat. Ya, supaya bisa dibedakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Anda kalau bahasa Arab benar-benar membacanya sesuai dengan bahasa Arab. Baik, Makanya Pak, terima ngaco. kasih. Ya, kalau sebagian orang ngaco, misalnya ada ayat surat Ar-Rahman itu, fabi ayya. Kalau fabi ayya itu salah dengan P, harus dengan F. Jadi harus jelas.
Ya, semua huruf itu dalam bahasa Arab itu kalau salah jadi artinya lari. Apalagi tekanannya, panjang pendeknya. Itu harus disesuaikan. Jadi kalau Anda baca bahasa Arab harus yang benar. Bahasa Quran bacanya harus benar. Supaya tidak lari maknanya. Bagus pertanyaannya. Yang lain sila. Izin bertanya, Pak. Ya, satu-satu silakan sebut namanya. Sila. Nomor daftar hadir 4, Pak. Pak Ayu, ya sila. Ya. Pernah kan selain minggu itu ada kata ahad. Dijumkan dari Apakah Samuel. Saya mau lihat orangnya Samuel. Zoomkan dulu bisa lihat. Ya, mana nih? Siapa? Mana empatnya? Halo, ngomong Saya, dulu Pak. biar. Ya, di bawah ya. Ya sila. Ulangi lagi. Ayu, Ayu Dwi. Iya, kan selain kata minggu itu pernah sering dengar kata ahad, hari ahad. Apakah itu emang ada di kamus besar bahasa Indonesia Ada, atau gimana betul. Itu kata yang bersinonim ya. Anda kalau berhubungan ibadah dengan agama silakan pakai ahad. Tapi secara umum Anda pakai kata minggu. Berarti ahad itu tetap. Jadi sama dengan sholat tadi. Kalau berhubungan dengan ibadah Anda pakai sholat. Tapi kalau Anda berbahasa Indonesia salat. Jadi kalau Anda berhubungan dengan ibadah, kita harus ada pengajian hari Ahad, silakan. Tapi Anda bicara secara umum, kita adakan pertemuan hari Minggu. Karena Ahad belum didokumentasikan seperti kalender. Kalender kan minggu. Ya sudah, itu artinya berlaku umum. Ahad berlaku untuk kalangan Muslim. Boleh dipakai. Ya, bagus. Yang lain silakan tanya yang lain. Yang berat-berat pertanyaannya biar saya susah menjawabnya. Sila. Karena Anda bertanya, saya akan kasih penghargaan nilai baik. Maka saya Pak, ya. Izin bertanya. Nomor daftar hadir 9. Hasanah pisah. Oke, bagus. Kalau misalnya penulisan kata, tapi menggunakan tapi e-nya tuh pakai apostrof gitu, itu kira-kira gimana ya Pak? Soalnya kan jarang ditemuin gitu Pak. Gimana? Anda pernah ditemukan di mana? Kok bisa bertanya itu kalau tidak pernah bertemu? Kalau misalnya saya belajar bahasa Sunda tuh suka ada Pak tapi pakai apostrof gitu. Nah kira-kira kalau di Indonesia gitu penggunaannya gimana ya Pak? Iya, kalau yang ada di dalam bahasa Indonesia atau itu dibedakan hanya di dalam kamus. Dalam teks itu tidak dibedakan. Jadi Anda misalnya dari Jawa Barat. Di mana Jawa Barat? Di Bandung, Pak. Ya, Bandungnya di mana maksudnya? Di Dago. Di Dago. Iya. Kalau misalnya orang di Dago itu kan ada Cimbiliut ya? Iya. Ya, ada. Apa? Cimbulit. Nah, itu hanya orang Sunda atau orang Jawa Barat saja bisa membacanya. Dan kalau orang Batak itu pasti nggak bisa. Nah, dalam teks itu tidak diperlihatkan bedanya. Itu hanya dalam kamus, ya. Seperti Anda melihat misalnya Anda bahasa Inggris itu sekretaris atau sekretaris. Mana yang benar? Nah, Anda lihat kamus, pronunciation-nya. Begitu caranya. Melihatnya ke kamus untuk membedakan ini melafalkannya bagaimana gitu. Anda misalnya theater atau teater itu Anda baca apa? Anda lihat kamus Inggris atau kamus Amerika, British Dictionary atau American Dictionary. Itu beda.
itu pentingnya kamus untuk membantu. Kalau dalam teks nggak ada bedanya. Jadi Anda menemukan bahasa Inggris misalnya ada A itu dibaca I, kadang-kadang dibaca E. Nah ini harus baca E atau I nih, misalnya meet, misalnya beat, nah, itu jadi kok jadi I gitu. Nah itu Anda pastikan lihatnya kamus. Kalau di teksnya kan nggak ada. Ya, jadi membacanya tidak ada di dalam teks. Anda harus ngeceknya ke dalam kamus. Jadi mau E atau E itu yang dulu ada tanda itu hanya berlaku di kamus. Jadi untuk teks tidak. Jadi dianggap pemenutur bahasanya ngerti sendiri. Jadi kalau ke Jawa Barat harus Jimbelut atau penghasil apa itu kerajinan kulit itu apa namanya? Halo? Baduyut. Yang buat sepatu apa namanya? Baduyut. Ya, Cibaduyut. Ya pokoknya itu nama-nama seperti itu hanya penuturnya yang tahu mengucapkannya dengan benar. Orang lain harus lihat kamus. Ya, orang lain harus lihat kamus. Jadi ada kamus Sunda, ada kamus Jawa, ada kamus macam-macam. Di Badan Bahasa kamus itu lengkap. Semua kamus bahasa daerah ada. Di Medan saya dulu pernah buat kamus bahasa Simalungun. Ke Kalimantan sudah ada, ke macam-macam. Ya. Ya itu hubungan dengan E dan E tadi. Yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Ya sila. Rumi Rizrait. Ya 24. Saya absen 2, Pak. 2. Nomor urut. Amelia. Halo, Amelia. Iya, Pak. Ya sila. Kalau Al-Quran itu pakai tanda petik apa enggak ya, Pak? Bagus. Pertanyaannya bagus. Nah, tanda petik itu dipakai khusus yang untuk nama ya. Nama. Kalau tidak nama, tidak dipakai. Jadi misalnya Jumat itu tidak nama, jadi dibiarkan saja tanpa ada apostrof. Maaf, dulu doa itu tidak ada lagi apostrofnya. Pada nama Al-Quran masih tetap. Al-Quran, ada apostrofnya. Halo, Amelia. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tunjukkan saya punya nih. Bisa dibaca ini judul atas? Al-Quran. Ya, pakai. Iya, ini bisa dipakai untuk nama. Saya kan sebagai ahli bahasanya untuk Quran terjemahan dari Kementerian Agama. Oke, itu contohnya bagus untuk nama. Yang lain silakan, yang lain. Pak izin bertanya. Sila. Saya Ranvika Turnip, nomor urut 23, Pak. 23, ya. Izin bertanya tentang apostrofi tadi, Pak. Ya. Kalau untuk Jumat itu pakai apostrofi atau tidak, Pak? Dan bacanya Jumat atau Jumat, Pak? Oh iya, sebentar saya kehabisan belum colok cara dulu nih. Ya, tadi sudah saya katakan yang hanya menggunakan apostrof itu hanya untuk nama. Jadi salah satu nama Al-Quran, nama kitab suci. Selainnya tidak dipakai lagi. Doa, maaf, Jumat tidak pakai apostrof. Berarti kalau Jumat itu bacanya Jumat atau Jumat, Pak? Silakan Anda baca Jumat atau Jumat. Boleh. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain sila. Izin bertanya, Akan Pak. tetap saya catat jika Anda bertanya.
nomor urut 10. Pena ya, bagus. Sila lagi. Jadi untuk pengucapan salam Belum. assalamualaikum Ya terus. itu kan bahasa Arab ya Pak. Berarti Ya. kalau misalnya dalam surat atau pengumuman gitu seharusnya ditulis dalam huruf miring. Betul. Masih dicetak miring, italik. Oh iya Pak. Assalamualaikum. Makasih, Ya. Pak. Ya, silakan. Juga Yang lain. kalau misalnya disingkat assalamualaikum WRWB gitu boleh nggak ya Pak? Itu boleh untuk di ponsel WA. Karena itu tidak resmi, tidak formal. Silakan. Makasih Pak. Kalau formal dia harus lengkap tadi. Ya, silakan. Yang lain. Berbahasa itu ada, saya katakan bahasa itu ada ragamnya. Ada ragam resmi, ada ragam tidak resmi. Kalau ragam tidak resmi, Anda pakai bahasa gimana sih lo? Nah itu pun boleh kalau tidak resmi. Tapi kalau resmi kan nggak mungkin Anda melulukan teman atau guru atau dosen dan lain-lain dalam situasi resmi. Jadi harus disesuaikan. Penggunaan bahasa itu harus menyesuaikan dengan kondisi. Gila yang lain. Ini nama Alvira ini belum pernah dengar saya ini. Halo. Ya Pak. Anda ada pertanyaan? Saya mau dengar suara Anda. Anda dari mana? Dari Sumedang, Pak. Hah? Sumedang. Wah, ini bawa tahu. Ya terus, ngomong. Sila. Izin bertanya, Pak. Ya. Itu Pak, saya masih bingung penulisan kata wudhu. Ada yang wudhu pakai H, wudhu atau wudhu, Pak. Itu banyak tuh, Pak. Iya. Yang benar seperti tadi sholat, zuhur, subuh tidak pakai H. Dan maka wudhu pun tidak pakai H. Dalam bahasa Indonesia. Ya, harus Anda ingat dalam bahasa Indonesia. Jangan Anda salahkan bahasa Arabnya. Bahasa Arab ya pakai bahasa Arab dengan benar. Seperti sholat tadi saya katakan sholat bahasa Arab. Bahasa Indonesia salat. Jadi Ya, kita Pak. harus tahu membedakannya. Kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Jangan dicampur aduk. Seperti orang Malaysia itu bahasa Melayunya campur bahasa Inggris. Ngaco. Kita tidak. Ya. Berbahasa itu harus tertib. Silakan Anda pakai bahasa Inggris yang benar, bahasa Indonesia yang benar. Tidak gado-gado, campur aduk. Ya, bagus. Yang lain sila. Saya sekali-sekali ingin mendengar suara Anda. Maka saya suka Anda bertanya. Halo? Yang lain? Izin bertanya, Pak. Senang? Salma Ulia, nomor urut 26. 26, ya sila. Untuk yang zikir itu pakai D, DZ atau zikir saja, Pak? Ya, itu sama juga dengan zuhur pakai D atau pakai Z itu. Jadi zikir tidak ada pakai D-nya lagi. Atau saya mau mengatakan sama Anda. Anda misalnya ajan itu pakai apa? Pakai D atau tidak? Mau sholat kan ada azan. Itu tanpa ada ya. Itu langsung AZ saja. Bahasa Indonesia. Baik, Pak. Ya. Jadi H-nya itu tidak ada sama dengan wudhu tadi. Tidak ada pakai DH, wudhu. Nah itu semua Anda cek nanti di kamus ya supaya kita tidak asbun. Saya tidak mau asbun. Anda buktikan di dalam kamus. Silakan, ada lagi pertanyaan? Saya ingin pertanyaan Anda karena Anda membaca, Anda penasaran. Izin bertanya, Pak. Ya. Iya, ini Said 25. Iya. Mau tanya Pak untuk kata serapan dari kata barokah. Yang keras sedikit, kurang keras suaranya. Mau tanya tentang kata serapan dari barokah, Pak. Ya. Itu yang benar itu berkat atau berkah?
Iya, pakai A, bukan O pokoknya. Tidak ada dalam Iya. pakai yang dalam bahasa Indonesia jadi O. Jadi seperti Anda tahu ada sukron misalnya. Sukran itu bahasa Indonesia jadi sukran. Iya. Terima kasih, sukran, bukan sukron. Jadi berkah tadi. Berkah ya, Pak. Iya. Tapi ada yang Bagus. bilang misal berkah Ramadan, itu juga ada yang bilang berkat Ramadan gitu, Pak. Oh, kalau Berarti yang itu benar, kalau yang akhirannya T sama H itu yang Anda pertanyakan. iya. Nah, itu kan ada misalnya juga kan ada misalnya Anda musyawarah dengan musyawarat. Iya. Ya, itu dua-dua benar itu. Oh, Ada konteksnya saja. Ya, iya. itu kalau dalam bahasa Arab namanya tamar butoh ya, bulat di akhir. Ya, Pak. Tapi saya mau tanya lagi, Pak. Sila. Kalau berkat kan biasanya memiliki makna yang banyak, Pak. Misal bisa menjadi berkat Ramadan, terus bisa lagi ada kalimat misal berkat latihan keras, Bambang Pamungkas bisa menjadi pemain sepak bola nasional gitu. Jadi bisa maknanya bisa bermakna banyak itu, Pak. Kalau yang Oh berkat. iya. Saya mau mengatakan sama Anda semuanya, satu kata itu bisa bermakna 5, bukan hanya satu kata makna 1. Saya mau beri contoh ya. Nanti sebenarnya itu kepilihan kata, tapi nggak apa-apa karena mulai ditanya. Ini misalnya kata operasi. Operasi itu makna awalnya itu membedah. Tapi dipakai oleh polisi, itu artinya merazia. Dipakai oleh maling katakan, itu berarti bereaksi. Dipakai oleh tukang komputer, nah itu artinya menjalankan komputernya, mengoperasikan komputer. Dipakai misalnya stan, kapan mulai operasi, nah itu artinya kapan mulai diadakan di situ belajar mengajar. Nah konteksnya itu membantu membedakan makna. Ya, jadi satu kata arti bisa 10. Dalam kamus Inggris satu kata bisa 20 sampai 30 artinya. Maka itu semuanya bergantung pada konteks. Ya, untuk dipahami. Jangan hanya tahu satu. Nah, itu ngaco nanti pasti berbahasa banyak benturannya. Bagus, Said. Yang lain sila. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, izin bertanya. Oh ya, ada yang mau tanya. Siapa nih? Fadila, sila 8. Yang benar itu infografis atau infografik, Pak? Itu yang berakhiran ik atau is, itu ada satu menunjukkan nomina, kata benda, ada satu menunjukkan kata sifat. Jadi infografis itu artinya yang berhubungan dengan info itu, graf itu, gambar itu, tulisan itu. Is artinya berhubungan ya, kata sifat. Oh ya, Pak. Ya, terima kasih. Jadi kata dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan sifat itu bisa berakhiran is. Ekonomis, itu artinya sifatnya ya. Ekonomis. Kata bendanya ekonomi. Jadi ada prinsip ekonomis itu, yaitu prinsip-prinsip ekonomi ya. Itu kata sifat. Jadi is boleh dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya itu bisa is, bisa al. Economical itu jadi ekonomis. Ya, bagus. Yang lain silakan. Nanti Anda penasaran baca lagi, penasaran tanya lagi ya. Cari tahu terus gitu. Jangan cepat puas. Sila mau tanya? Ya, sila mau Rumiris, mau sila nanya. Rumiris absen 24, nomor urut 24. Ya. Izin bertanya, Pak. Mengapa terjadi perubahan-perubahan
ujian tersebut? Apa karena tidak layak atau karena faktor apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Bagus, bagus. Bahwa disinilah menunjukkan ini memang agak dalam nih. Kalau ini agak dalam, ini pertanyaannya agak dalam. Anda tahu kamus itu jumlah katanya 100.000, tapi maknanya bisa itu 500-600.000 makna. Itu artinya perkembangan makna lebih cepat daripada perkembangan kata. Halo, pelan-pelan ini agak berat soalnya. Perkembangan makna lebih cepat berkembangnya dibandingkan perkembangan kata. Maka dalam kamus satu kata maknanya bisa ada 5. Itu artinya perkembangan makna lebih cepat daripada perkembangan kata. Halo, pelan-pelan ini. Maka dalam kamus itu ada satu kata, ada sampai maknanya 5. Karena apa? Karena pemakai bahasa menuntut untuk membedakan maknanya yang ini harusnya begini, begini, begini. Nah, itu namanya perkembangan. Pemakai bahasa yang membuat itu terjadi perbedaan makna itu. Anda tahu misalnya saya berikan contoh seperti tadi udah, lalu kata service. Service dalam bahasa Inggris itu satu bisa layanan, bisa jasa, bergantung di mana disiplin ilmu yang menggunakannya. Maka dia punya makna yang berbeda. Padahal katanya sama. Jadi perkembangan tadi makna itu karena perkembangan disiplin ilmu. Maka menyebabkan terjadinya perkembangan makna ya. Disiplin ilmu yang paling banyak membantu perkembangan makna. Artinya pemakai bahasa itu. Silakan. Ya bagus. Ya, bagus. Yang tidak ada di teks itu Anda tanyakan, saya suka juga tuh. Anda belajar memang harus belajar mengapa. Kalau Anda penasaran, itu sebagai dasarnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya one husband, five wife. Artinya 1H, 5W. Nah itu harus diterapkan itu. 1 suami, 4 istri. Itu harus diterapkan itu. Jadi what dan seterusnya itu harus dibiasakan ditanya. Ya. Terakhir itu baru how, bagaimana. Itu harus dibiasakan supaya Anda jadi kritis. Pasti Anda banyak wawasan. Teori itu 1H 4W itu dibiasakan diterapkan. Anda silakan baca nanti di internet, cari. Ya, yang lain silakan, yang lain. Kalau tidak saya lanjutkan. Halo? Ya, izin bertanya, Pak. Nomor oh iya, silakan Samuel. Untuk kata-kata yang kayak di awal pidato Pak, Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Kalau salam kebajikan mungkin itu kan dari Indonesia, Pak. Tapi kalau Swastiastu, Shalom, itu pakai italik Bali. juga. Bali, ya, kenapa? Itu pakai italik juga, Pak. Oh iya. Sama semua itu. Yang masih statusnya sama itu. Dan shalomnya itu pakai H atau Y? Atau enggak? Pakai H atau langsung shalom? Ya, itu kan shalom itu ya tetap aja nggak usah, terserah itu tulisannya, bagaimanapun tulisannya nggak ada masalah itu. Karena itu masih dicetak miring. Oke, siap Pak. Oke, makasih Pak. Ya, silakan. Jadi kalau sapaan keagamaan itu masih asli, silakan aja dicetak miring. Terlepas itu si penggunanya tulisannya bagaimana itu urusan dia. Ya. Ikutkan saja. Baik, bagus. Pak. Terima kasih. Ya, sila yang lain. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke tanda baca. Kalau Anda itu tadi dari bahasa Inggris, bahasa Arab, lalu Portugis itu biasanya jendela, meja, apalagi jendela, meja, bendera, nah itu bahasa Portugis. Nah sekarang saya lanjutkan supaya kita bisa bagi-bagi. Lanjutkan slide-nya untuk tanda baca.
Ya, ini masuk tanda baca. Anda perhatikan tanda baca kita itu mengikutkan versi ya, versi Amerika, bukan versi Inggris. Maka nanti kalau daftar pustaka Anda tidak pakai koma pembatas kelompok atau sub itu, tapi pakai titik-titik ya. Misalnya nama, setelah nama titik, tahun titik, nama buku titik, penerbit titik, kota titik. Tidak koma. Kalau Inggris pakai koma, kita pakai tanda titik ya. Nah, Anda lihat nih sekarang, ini ada penggunaan tanda titik. Anda perhatikan, untuk waktu itu, ini contohnya saja pemakaiannya. Anda lihat kalau nama orang pakai tanda titik, itu salah kalau tanda titiknya seperti sebelah kiri, misalnya W.S. Rendra. Hanya satu titiknya, itu salah. Harusnya W titik S titik, itu nama. Lalu di sini nomor 3, Rahadian SH, kalau tidak ada tanda titik atau koma, ini singkatan nama orang, misalnya Rahadian Sumoharjo gitu. Kalau seperti sebelah kiri, tapi ternyata itu SH itu bukan singkatan nama, tapi gelar. Nah, kalau gelar dia harus pakai koma. Setelah nama itu koma untuk gelar. Setiap gelar. Ya. Gelar S titik H titik. Kalau tidak pakai titik itu singkatan nama orang. Halo? Ya. Nah, selanjutnya Anda lihat yang benar mana tuh, RP pakai titik atau RP tidak pakai titik itu? Rupiah itu yang 50.000. Halo? Yang benar sebelah kanan, mengapa yang benar sebelah kanan? Yang benar, Kak. Halo? Kalau dikasih koma setelah RP itu masih benar nggak, Pak? Mana setelah dikasih RP, spasi, dikasih spasi. RP spasi 50.000 gitu, itu benar atau salah, Pak? Artinya kalau tidak ada di sini itu pasti salah. Oh, gitu. Yang ngasih spasi itu salah. Apalagi itu sensitif sekali ya. Kalau uang, makanya nggak boleh ada selah. Kalau diisi orang satu aja angka itu 1 miliar, nanti kacau jadinya. Jadi tidak boleh ada spasi. Ya, tidak boleh ada spasi. Yang perlu Anda ingat lagi, rupiah itu, oh ya, saya mau beritahu, yang namanya singkatan itu ada 3. Ada singkatan huruf, ada singkatan akronim, ada singkatan lambang. Nah, rupiah itu, RP itu lambang ya, karena lambang dia tidak boleh ada titik seperti sebelah kiri. Lambang itu seperti KG juga 20 kg, itu KG itu lambang. Sentimeter itu CM, itu lambang. Jadi tanpa ada tanda baca titik. Halo? Siapa? Iya, Pak. Iya, RP, KG, CM itu lambang. Kalau lambang misalnya zat besi Fe itu lambang, maka itu tidak pakai tanda titik. Dolar juga demikian, itu lambang, jadi tidak pakai tanda titik. Anda lihat ini 50.000. Kalau di bank ini ada koma 00. Mengapa? Karena digit di belakang tuh kadang-kadang di bank dihitung. Tapi kalau Anda beli nggak mungkin kembali recehnya 100.000 aja nggak usah terima lagi kan. Tapi kalau di bank itu dihitung, maka pakai kasih peluang tuh, koma 00. Itu untuk memberikan peluang untuk digit di belakang. Tapi secara umum tidak. Namanya kwitansi, tidak boleh ada, kalau menggunakan kwitansi ditulis, tidak boleh ada spasi. Dan setelah itu dibuat lagi hurufnya, supaya tidak bisa diselipkan angka. Karena di huruf akan membatasi. Oh ya, ini 50.000, bukan 150.000. Kalau
ada spasi RP, ada spasi, diselipkan orang angka 1 atau angka berapapun, nah itu kan jadi nilainya beda. Maka harus ada kalau di kwitansi itu hurufnya, ditulis huruf lagi supaya klop. Ya, itu fungsinya di kwitansi. Ya, ada pertanyaan hubungan dengan ini? Kalau jalan, Pak. Siapa yang tanya? Muhammad Reza, ya. Kalau Ya, Pak. jalan, pertanyaannya ditulis tidak boleh disingkat. Harus ditulis lengkap, JALAN. Berarti yang JL titik itu salah, Pak? Atau Itu salah. Kalau Anda menuliskannya berhubungan dengan tulisannya karya ilmiah. Tapi kalau di luaran biarkan saja salah. oh, Ya. Pak, terima kasih. Tapi kalau Anda menulis nanti, menulis surat atau menulis tentang alamat seseorang, nah itu harus tulisnya lengkap. Nanti kita bicarakan di surat menyurat. Itu akan terlihat. Bagus, yang lain sila. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, kembali ke Zoom dulu. Saya lihat siapa yang menanya. Soalnya yang ini nggak kelihatan. Halo, ya. Sila. Dea nomor urut 5. 5 ya. Terkait tanda baca, Pak. Yang kan penulisan koma itu kadang bisa diganti sama titik 2 koma itu, Pak. Terus kadang kayak yang tanda titik 2 itu juga bisa diganti sama tanda titik kayak sebagai berikut gitu, Pak. Nah, itu aturan pemakaian bisa digantinya kapan itu gimana ya, Pak? Bagus. Itu nanti Anda teks lihat di titik 2 ya. Dan kalau titik 2 digunakan boleh, itu artinya dia belum selesai. Kalimat uraian menggunakan titik 2 itu artinya kalimatnya belum selesai. Dia masih memerlukan tambahan. Tapi kalau sudah titik berarti sudah selesai. Contohnya begini, saya membeli barang sebagai berikut. Nah, sebagai berikut itu titik bisa. Tapi saya Pak, membeli barang, Pak, halo? maaf, Ya, silakan. izin mengingatkan sisa 10 menit lagi. Ya. Jadi saya mau kembali ke dia. Bagus. Kembali ke dia. Itu ya, kalau dia pakai titik 2, itu artinya kalimat itu masih gantung. Tapi kalau sudah pakai titik, berarti kalimat itu sudah selesai. Dengan kata lain, unsur kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek atau keterangan. Kalau udah selesai itu, dia pakai titik. Kalau titik, untuk uraian selanjutnya itu berakhir dengan angka titik juga. Tapi kalau titik 2, dia itu berakhirnya dengan koma. Halo, Dea? Iya, Pak. Nanti Anda lihat contohnya yang lain ya, tapi itu bagus. Jadi gitu. Kalau kalimat yang berakhir dengan titik berarti itu selesai. Kalau titik 2 itu artinya masih gantung. Perlu tambahan, uraian, keterangan. Itu informasi untuk sementara. Saya harus kembali ke Zoom dulu sementara. Ya, Samuel buka lagi slide-nya. Ya. Ya, ini kalau tanda titik, penggunaan tanda titik selalu setiap kalimat, kalau tidak tanda koma, tanda tanya, tanda seru, tentu tanda titik. Itu pemakaian tanda titik. Yang selanjutnya tanda titik dipakai itu untuk angka-angka ya, angka-angka penomoran misalnya nanti di daftar isi. Daftar isi itu kalau 1 angkanya titiknya 1, kalau 2 masih 1. Tapi kalau 3 diantaranya masih ada
titik ya, 3. Jadi jangan dibuat 1 titik lalu titik di belakangnya, itu salah. Ya, ini untuk penomoran daftar isi nanti. Yang benar itu 1 memang titik, tapi kalau udah ada 2 digit, digit yang terakhir tidak pakai tanda titik. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini untuk daftar pustaka. Ya, ini tadi hubungannya juga dengan daftar pustaka. Kita menggunakan tanda titik. Seperti ini misalnya Alwi Hasan titik 2007 titik. Tidak memakai koma seperti yang Inggris. Inggris kan selalu menggunakan batasnya itu selalu koma. Setelah itu koma lagi. Nanti akhir koma lagi. Nah, kita pakai Amerika. Jadi pakai titik ya. Nama titik, tahun titik, nama buku titik, lalu nama kota titik, lalu penerbitnya. Itu yang menjadi acuan. Nanti kalau Anda ujian, Anda perhatikan nih. Untuk nama buku itu harus cetak miring. Kalau dia bukan buku, tulisan misalnya itu dalam tanda petik 2. Dan tidak miring. Itu miring itu udah kita bicarakan minggu lalu. Kapan huruf itu harus cetak miring? Sama untuk setiap buku, majalah atau koran itu harus cetak miring. Sudah kita catat minggu lalu. Ya, di daftar pustaka. Ya, selanjutnya masih nah ini Anda lihat untuk memisahkan bilangan nomor-nomor telepon itu tidak ada pakai tanda titik ya. Ini sekadar saja. Nah, ini tadi ada nyinggung tadi jalan tadi. Siapa? Muhammad Wirsa tadi ya. Itu jalan Badan Bahasa Jalan Daksinapati itu JALAN ya. Ditulis lengkap. Tidak boleh disingkat JAL titik atau JLN titik. Dalam surat resmi atau Anda membuat karya tulis ilmiah. Tapi kalau sifatnya pribadi di WA Anda singkat aja boleh. Itu tidak resmi, tidak formal, boleh. Ya, jadi harus tahu menempatkannya. Ya, silakan lagi terus. Ya, ini pemakaian koma. Koma ini penting ya. Saya mau mengatakan tanda baca ini diperlukan itu untuk menggiring pola pikir kita supaya benar. Koma ini misalnya kalau sering sekali saya baca misalnya ada suratnya. Terima kasih atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Gak ada komanya itu jadi Bapak kami. Jadi salah. Anda lihat nanti di surat, terima kasih atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Nah ngaco itu kalau tidak ada koma. Sama juga Anda misalnya membuat di WA, misalnya Tuti tanpa ada koma, ibu meninggal. Berarti yang meninggal itu ibunya. Tapi kalau Tuti, koma, ibu meninggal, berarti yang meninggal ibunya. Jadi koma itu membantu cara berpikir. Ya, penalaran. Jadi semua tanda baca itu membantu Anda memahami. Maka diperlukan. Nanti kalau tidak jadi banyak ngaconya kalau tidak ada tanda baca. Maka tanda baca jadi penting. Ya, bagus. Silakan terus. Nah, ini tanda koma dipakai untuk setiap kata penghubung antar kalimat itu koma ya. Setelah menggunakan penghubung antar kalimat koma. Contohnya oleh karena itu koma. Jadi koma. Akan tetapi koma. Namun koma. Dan seterusnya. Kalau ada kata penghubung antar kalimat itu gunakan koma. Tapi kalau penghubung kan ada dua. Ada penghubung antar kalimat, ada penghubung intra kalimat dalam kalimat. Seperti tetapi, dan, nah itu nggak pakai koma. Nanti kita bicarakan lagi kelengkapannya di kalimat. Ini hanya menunjukkan komanya saja. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada kalimat langsung ya, kutipan langsung. Kata ayah, Andi harus belajar mandiri. Nah, ini setiap kutipan langsung kata ayah itu pakai koma dan tanda petik 2. Ya, terus. Atau Anda ada yang mau bertanya, silakan. Ini titik koma. Titik koma digunakan untuk yang sederajat ya, yang setara. Malam akan larut.
pekerjaan belum selesai. Nah, itu yang untuk setara pakai tanda titik koma. Kalau menguraikan tadi titik 2. Jadi bedanya titik 2 dengan titik koma. Kalau titik koma ini bukan menguraikan, tapi menyatakan kesederajatan. Jadi malam akan larut, pekerjaan belum selesai. Ayah mengurus tanamannya di kebun, ibu bekerja di dapur. Nah, itu kesetaraan, maka titik koma. Silakan yang lanjut. Nah, ini di bawah ada titik 2. Tadi ada yang bertanya, halo, bentar dulu. Peserta perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Nah, titik 2 ini belum selesai. Karena belum selesai, maka di sininya huruf kecil. Kalau dia berakhir titik, nah di sini uraiannya huruf besar. Halo, dapat diperhatikan? Iya, Pak. Iya, Pak. Perhatikan sekali. Jadi kalau ada memperhatikan, nanti Anda bisa bertanya. Itu titik 2 itu berarti belum selesai, maka diuraikan. Karena uraiannya, makanya ini huruf kecil. 1, huruf 2, 3, dan seterusnya huruf kecil, karena uraian. Tapi kalau berakhir dengan titik, maka ini huruf kapital nanti di awal kalimat uraiannya. Ya, itu bedanya. Silakan lagi dibuka atau ada pertanyaan, saya tunggu pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan ini karena memang sudah waktunya berakhir ya. Kita bicarakan nanti minggu depan tentang pilihan kata. Anda baca dulu apanya PPT-nya atau apa nih? PDF-nya sudah saya bagi kan apa? Bagus? Bagus Sudah, Pak. pokoknya ya, silakan dibaca dulu, nanti dibaca penasaran Anda tatap muka dengan saya lewat Zoom, Anda tanyakan ya. Jangan tidak dibaca supaya ada bekal Anda bertanya. Karena Anda bertanya saya hargai. Sayang Anda abaikan kesempatan bertanya dengan mekanisme kita. Sebelum kuliah Anda baca dulu sebentar. Supaya apa yang kita bicarakan nyambung. Oke, pertemuan ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama. UN ya.